Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Dalam tahun ini bahkan sepanjang hidup kita semua terus diingatkan tentang pentingnya pertumbuhan kerohanian dan pengenalan akan Kristus Tuhan kita. Sesungguhnya orang percaya harus memiliki kerinduan yang besar untuk bertumbuh. Bertumbuh itu harus merupakan kebutuhan dan bukanlah sebuah kewajiban. Bertumbuh itu harus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa orang percaya harus bertumbuh? Ada banyak alasan mengapa orang percaya harus bertumbuh. Hari ini saya membagikan salah satu alasan saja mengapa orang percaya harus bertumbuh. Saya bacakan surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Allah, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu." Tetapi di balik pilihan Tuhan Allah dalam hidup kita, ada tujuan yang jelas dan pasti, yaitu agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus bertumbuh. Masalahnya, mengapa banyak orang percaya yang tidak bertumbuh? Karena masih banyak orang yang memperlakukan Yesus Kristus hanya sebagai juru selamat saja, belum memperlakukan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Padahal Tuhan adalah artinya yang berkuasa, artinya yang mengendalikan seluruh aspek hidup kita dan patut disembah dalam hidup setiap kita. Kalau orang percaya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka dia tidak akan terjadi pertumbuhan di dalam kehidupan kerohaniannya. Orang percaya harus bertumbuh agar pilihan Tuhan terhadap kita tidaklah sia-sia. Sesungguhnya kalau kita sudah bisa datang kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menjadi orang percaya, itu adalah pilihan Tuhan Yesus, betul nggak? Tetapi kalau dikatakan dari semula, kita ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, apakah itu bisa digenapi atau tidak? Keputusan ada di tangan orang percaya. Apakah orang percaya itu mau menggenapi tujuan Tuhan atau tidak di dalam hidupnya? Manusia diberikan kehendak bebas. Manusia bukan robot. Allah itu kasih, dan kasih itu tidak pernah memaksa. Jadi keputusan ada di tangan orang percaya. Roma 8 ayat 29 bagian akhir mengatakan, supaya anaknya, yaitu Yesus Kristus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya Yesus Kristus sudah menjadi perintis, sudah menjadi pembuka jalan, dan orang percaya diminta untuk mengikuti teladannya. Dengan demikian, di balik pilihan Tuhan atas hidup kita, ada tujuan Allah di dalamnya. Sebagai orang pilihan Tuhan, orang percaya harus bertumbuh ke arah Kristus agar pilihannya tidak menjadi sia-sia. Pertumbuhan itu erat kaitannya dengan berakar. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7 bagian awal dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Di sini Rasul Paulus memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan orang percaya itu ibarat sebuah pohon. Pohon akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang kuat apabila punya akar yang kuat. Kita tahu bahwa akar itu adalah sarana tumbuhan untuk menyerap makanan dari dalam tanah. Kalau akarnya jelek, misalnya busuk atau akarnya tidak dalam, tidak masuk ke dalam tanah, maka tidak ada sari makanan yang dapat diserap, sehingga lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan menjadi mati. Demikian juga kalau orang percaya tidak berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya percaya Tuhan Yesus di permukaan saja, tidak mendalam, maka kerohaniannya menjadi sangat lemah. Hidupnya akan terbawa arus dunia. Ibarat benih yang ditabur di tanah yang berbatu, meskipun tumbuh, tetapi karena tidak berakar, akhirnya akan mati. Orang yang berakar di dalam Tuhan Yesus
akan bertambah kuat kerohaniannya, tetap mengikut Tuhan Yesus sekalipun penderitaan datang menimpa hidupnya. Akhirnya dalam hidup ini banyak hal bisa kita alami. Entah itu kesulitan, entah itu penderitaan, entah itu masalah dan lain-lain. Kalau kita berakar di dalam Dia, maka kita akan terus bertumbuh dan kekuatan ilahi yang ada di dalam kita akan semakin besar. Akibatnya kita akan tetap kuat, tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Mari Bapak Ibu Saudaraku semuanya, miliki tekad untuk terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu harus dapat dinyatakan, harus dapat terlihat dalam sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita di dalam keseharian. Sehingga orang dapat melihat bahwa kita sedang bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.